Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dari percabangan if. Tentunya percabangan if, formatnya di dalam sisap sama dengan format yang ada di C. Oke, nah misalnya di sini saya akan memberikan contoh penggunaan if paling dasar. Sebelumnya, saya akan tuliskan dulu coding seperti berikut. Oke, nah, saya mendeklarasikan satu variabel nilai, kemudian saya akan meminta user untuk menginput berapakah nilainya. Nah, nilai yang diinput nanti akan disimpan ke variabel nilai. Nah, setelah variabel nilai ini mengandung nilai yang diinput oleh user, maka berikutnya saya akan menggunakan percabangan if untuk mengambil keputusan. Apa yang harus saya lakukan untuk nilai tersebut? Keputusan apa yang mau saya cetak? Nah, misalnya untuk yang sederhana dulu. Oke, nah dalam hal ini kita lihat apabila nilai yang saya input dia lebih kecil dari 60. Tentunya ini akan bernilai false kondisinya ini. If kondisi akan bernilai false, maka tidak ada yang dilakukan. Harusnya tidak terjadi apa-apa dan tidak ada outputnya. Sebaliknya, jika nilai yang saya input lebih besar sama dengan 60, maka kondisi ini akan true. Dan dia akan mencetak outputnya adalah lulus. Nah, kita tes. Jika saya input adalah 56. Nah, tentunya ini lebih kecil sama dengan, lebih kecil dari 60 ya. Kondisi ini true. 56 apakah lebih besar sama dengan 60? False. Ya, karena kondisi false, maka saya enter, tidak terjadi apa-apa. Sebaliknya, jika saya jalankan seperti ini, saya memasukkan 65, ya, maka nantinya akan dicek kondisinya. 65 lebih besar sama dengan 60. Kondisi ini akan menghasilkan true. Nah, kondisinya true. Karena kondisinya true, maka outputnya adalah lulus. Maka di sini muncul. Oke, nah, saya tambah lagi. Nah, ada else. Artinya, jika if ini, kondisi dari if ini adalah true, maka jalankanlah output lulus. Sebaliknya, jika kondisi ini false, maka dia akan menjalankan else. Dia akan mencetak gagal. Nah, kita jalan lagi. Execute lagi. Misalnya sama seperti yang tadi. Saya input 56. Ya. Kondisi ini harusnya adalah false. 56 apakah lebih besar sama dengan 60? False. Maka dia akan masuk ke else. Dan dia cetak gagal. Sebaliknya, saya jalankan, saya input 65. Maka ini akan menghasilkan true. Cetaklah lulus. Oke, nah, saya ekspansikan lagi. Kalau yang Anda lihat saat ini, kondisinya hanya ada dua. Ya, yakni yang pertama adalah, jika ini true, jalankanlah lulus. Kondisi kedua, jika if ini menghasilkan false, maka jalankanlah gagal. Nah, jadi hanya ada dua kondisi. Sekarang saya mau memiliki ada 3 kondisi atau bahkan lebih. Nah, saya akan mengupdate lagi. Ya, saya akan mengekspansikan lagi seperti ini.
berarti kondisinya sudah ada di atas 3 kondisi. Nah, apabila Anda lihat, perhatikan, kaji coding ini dengan seksama, apabila nilai yang di-input ini lebih besar sama dengan 90, maka outputnya adalah nilai A. Jika variabel nilai ini dia di bawah, tetapi dia lebih besar sama dengan 95, maka cetaklah A-. Jika dia lebih besar sama dengan 80, ya, ini sudah menghasilkan false, ini juga sudah menghasilkan false, maka next berikutnya. Apakah dia lebih besar sama dengan 80? Jika iya, B+. Dan seterusnya, kalau misalnya 4 kondisi ini semuanya adalah false, maka jalankanlah else, yakni cetak gagal. Nah, coba kita lihat. Saya akan menginput nilainya, sebagai contoh misalnya dia antara 75 sampai dengan 80. Misalnya 78. Berapakah hasilnya? B. Ya. Nah, di sini B, 78. Pertama, kita lihat lagi dari awal. Apakah 78 lebih besar sama dengan 90? False. Next. Apakah 78 lebih besar sama dengan 85? False. As if lagi. Apakah 78 lebih besar sama dengan 80? False. Apakah 78 lebih besar sama dengan 75? Of course, true. Maka cetaklah B. Nah, saya jalankan ulang lagi dengan menggunakan step by step. Ya, nah, dengan step into. Oke, warna kuning. Nah, kita di sini lanjut. Next. Cetak. Minta input. Nah, saya akan menginput hal yang sama, 78. Saya masuk. Nah, untuk nilai ini, variabel nilai, bisa Anda lihat kalau saya pinkan. Nah, variabel nilai akan bernilai 78. Nah, kita lihat. Warna kuning akan maksudnya warna kuning ini adalah perintah yang akan dieksekusi. Ya. Apakah 78 lebih besar sama dengan 80? Kalau ini true, maka nanti dia akan masuk kemari. Jika false, maka perintah ini akan diloncatinya. Oke, F11. Step into. Kita lihat, masuk atau loncat? Loncat. Kenapa? Karena ini false. Apakah 78, berikutnya ya, apakah 78 lebih besar sama dengan 85? Masuk, eksekusi, cetak A- atau loncat? Loncat. Kenapa? False. Oke, cek lagi kondisi yang ketiga. Apakah 78 lebih besar sama dengan 80? Apakah dia masuk cetak B+ atau loncat? Masih loncat. Berikutnya, apakah 78 lebih besar sama dengan 75? Masuk atau loncat? Masuk. Nah, maka di sini kondisi true, dia akan cetak B. Setelah itu, read key. Nah, maka outputnya adalah yang tadi B. Ya. Oke, nah, lanjut lagi. Saya akan mengekspansikan contoh ini. Ya. Nah, Anda perhatikan dari penulisan if ini. Jika kondisi ini true, maka yang dieksekusi hanyalah satu baris. Jika kondisi kedua true, maka dieksekusi juga satu baris. Sampai dengan else. Jika 4 kondisi ini adalah semuanya false, maka dia akan jalankan else, dan yang dieksekusi cukup juga sama satu baris. Nah, kalau misalnya saya mau mengubahnya seperti ini. Apabila yang dijalankan adalah nilainya A, nilai yang diinput lebih besar sama dengan 90. Saya cetak nilai A. Nah, nilai A ini, saya membuat tulisannya itu, atau mungkin warna tertentu. Misalnya contohnya, warna tulisannya menjadi cian. Ya? Nah,
console dot foreground color. Nah, jadi saya akan membuat tulisan A ini, nilai A akan berwarna cian. Nah, Anda perhatikan. Sebelum saya jalankan pun, sudah muncul satu notifikasi. Nah, di sini ada garis merah di belakang ini. Kalau kita lihat error list-nya, nah, dia akan muncul. Ya, menjadi 6 error. Ya. Nah, bukan berarti errornya ada 6 ya. Yang memicu munculnya 6 error ini dikarenakan adanya 2 baris ini. Nah, jadi kalau misalnya proses yang dieksekusi jika suatu kondisi true dan proses tersebut memiliki perintah lebih dari satu statement atau satu baris, maka wajib kita berikan kutip, bukan kutip, kita berikan kurung kurawal. Ya. Nah, jika kondisi ini true, maka dia akan jalankan 2 perintah. Apa aja? Mengubah warna tulisan, mencetak nilai A. Jadi ada 2 perintah. Karena perintah ini statementnya ada lebih dari 1, maka wajib kita berikan kurawal. Ya, kurung kurawal. Nah, sedangkan di bawah ini tidak ada. Hanya cukup 1 perintah aja. Maka kurung kurawal bersifat opsional. Nah, misalnya untuk yang B+ ini, saya memberikan kurawal. Nah, kita lihat di error list-nya. Nggak ada error. Errornya 0. Ya. Jadi kalau hanya 1 baris, pemberian kurawal ini bersifat opsional. Anda mau memberikan kurawal, silakan. Anda tidak mau memberikan kurawal, silakan. Ya. Nah, kemudian untuk else, saya buat juga warnanya. Nah, misalnya seperti ini. Kalau gagal, saya memberikan tulisan merah. Ya. Oke, kita coba jalankan. Jika saya memasukkan nilainya adalah 90, maka dia masuk nantinya. Apakah 90 lebih besar sama dengan 90? True. Lebih besar sama dengan. Ada sama dengannya. Maka kondisi ini akan menghasilkan true. Karena true, maka jalankanlah perintah yang ada di dalam. Dia akan mengubah warna tulisan menjadi cian, dan cetaklah huruf A. Nah, kita lihat. Nah, Anda perhatikan huruf A-nya bukan lagi warna putih, bukan lagi warna abu, melainkan warna cian. Ya? Oke. Saya jalankan lagi. Nah, kali ini misalnya saya memunculkan B+. Apa yang saya tuliskan? Oke, misalnya 82. Kita lihat dari pengecekan if-nya, dari awal. Apakah 82 lebih besar sama dengan 90? False. Oke, lewat. Masuk ke else if berikutnya, yang kedua. Apakah 82 lebih besar sama dengan 85? False. Maka loncat. Ya, tidak mencetak ini. Masuk ke pengecekan yang ketiga. Ya. Apakah 82 lebih besar sama dengan 80? Ya, true. Maka cetaklah B+. Warnanya sama. Karena di sini saya tidak memberikan warna tulisan. Jadi gunakanlah warna default. Oke. Nah, lagi. Saya menginput, misalnya, 55. Nah, dia akan cek nanti. Apakah 55 lebih besar sama dengan 90? False. Loncat. 55 lebih besar 85? False. Loncat. Apakah 55 lebih besar sama dengan 80? Masih false. Lewat. 55 lebih besar sama dengan 75? Juga masih false.
4 kondisi false. Tidak ada satupun yang true. Maka, dia masuklah ke else. Apa yang dilakukan? Ubah warna tulisan menjadi merah dan cetak tulisan gagal. Nah, oke, ini contoh dari penggunaan jika prosesnya lebih dari satu baris untuk satu kondisi. Nah, berikutnya lagi, saya akan mengekspansikan lagi percabangan if ini. Menjadi istilahnya itu adalah nested if, ya, atau if bercabang, ya, if bersarang, bukan bercabang ya, if bersarang. Nah, di dalam if ada lagi if, ya. Kalau yang Anda lihat syarat ini bukanlah if di dalam if, ya, tetapi multi condition, ya, banyak kondisi. Nah, if bersarang juga banyak kondisi, tetapi yang membedakan adalah strukturnya. Oke, yang membedakan adalah strukturnya. Nah, saya akan ulang lagi dari awal. Ini saya hapus semua. Nah, pertama, saya akan membatasinya seperti ini. Nilai yang di-input bisa beraneka ragam nilainya. Minus bisa masuk, ya. Bahkan nilai jutaan juga bisa masuk. Kenapa? Integer ya. Nah, integer bisa menerima nilai jutaan, ya. Nah, kalau nilai yang di-input, ya, antara 0 sampai dengan 100, itulah nanti yang akan diproses apakah lulus atau gagal. Nah, jika nilai yang di-input di luar dari 0 sampai dengan 100, maka tidak akan diproses. Oke, nah misalnya dulu, saya akan memasukkan penggunaan dari if ini dulu. Nah, kalau di sini Anda lihat, jika nilai yang di-input lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 100. Berarti di antara 0 sampai dengan 100, maka akan ada proses di sini. Ya, akan ada proses di bagian ini. Sebaliknya, jika yang saya input di luar dari range ini, misalnya minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Atau juga 100,01, 100,02, 100,03, dan seterusnya. Maka dia akan masuk ke S. Muncullah nilai wajib 0 sampai dengan 100. Ya? Nah, coba kita jalankan dulu dengan kondisi seperti ini. Kalau yang saya input minus 1, maka nilai wajib 0 sampai dengan 100. Saya jalankan lagi. 101. Juga sama. Sekali lagi. Misalnya 50. Tidak ada proses. Kenapa? Kondisi ini true. Dan di dalamnya tidak ada coding. Ya. Nah, oke, saya lanjut lagi. Nah, di dalam if ini ada if lagi. Nah, barulah di sini saya akan memasukkan coding seperti yang sebelumnya.
Coba saya jalankan. Misalnya, saya memasukkan nilai 78. B. Ya, kenapa? Pertama, dari sini, true. Ya, nilainya true. 78 lebih besar sama dengan 0, dan nilai 78 juga lebih kecil sama dengan 100. Berarti diantaranya kan terpenuhi. Ya, true and true. Maka true. Lalu dia masuk. Diceklah satu persatu. 78 lebih besar sama dengan 90? False. Apakah lebih besar sama dengan 85? False. Apakah lebih besar sama dengan 80? False. Apakah lebih besar sama dengan 75? True. Maka muncullah B. Nah, jadi ini adalah contoh nested if. Ya, if bersarang. Ada if di dalam if. Oke, nah demikianlah penjelasan mengenai percabangan if. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ke dalam forum diskusi yang sudah tersedia. Terima kasih.